Itu dia setengah besi. Cepat bawa Sri, biar aku yang menghadang mereka. Aduh, pagi-pagi udah asik ngabuburit ya. Halo, selamat pagi. Aduh, Seru banget ya, Asri ya? Nutupin layar nggak? Boleh berdiri mungkin bapak-bapak. Saking asiknya nih tadi nungguin Asri ya. Lagi ngapain sih, Okta? Ngapain sih? Aduh, seru banget Asri. Ini kita nonton, kalau biasanya kita nontonnya di bioskop ya kan. Ya. Ini kita hadir langsung di studio layar tancap. Layar tancap. Ini Memang ya Asri ya, di tengah zaman ya. Ini masyarakat saat ini sudah mulai menonton filmnya itu lewat streaming, tapi masih ada aja nih pemutaran film dengan layar besar atau yang kita kenal dengan layar tancap kayak layar sekarang nih. tancap. Nah, mungkin kita sebelum ngobrol-ngobrol kenalan dulu ya. Iya. Bapak siapa namanya, Pak? Saya Pak Soleh, Pak Oh, Muhammad Soleh. oh, oke. Oke ya, nah di Jalan Lebak Bulus saudara, di Cilandak Barat warga masih setia menjaga tradisi nonton bersama di bawah langit terbuka. Dari anak kecil, remaja hingga orang tua, mereka kompak menggelar tikar untuk menikmati film layar tancap ini. Kegiatan ini digelar oleh komunitas operator film mengajak kita untuk bernostalgia dan membuktikan bahwa layar tancap ini masih eksis untuk dinikmati bersama keluarga di tengah gempuran tempat-tempat hits kekinian di Jakarta Selatan. Oke. Ini seru banget ya, Okta, meskipun masih pagi, tiba-tiba udah ngabuburit. Kita tadi sebelumnya kita kepotong ya, Okta. Kita balik lagi kenalan sama Bapak siapa tadi? Sorry, Pak. Pak Muhammad Soleh. Pak Saleh Iya. dan Pak siapa? Rudi Bolik. Oke. Pak Rudi, Pak saya boleh geseran kayak orang berantem iya. nih kita nih. Oke, Pak Rudi dan Pak Soleh ini tadi muterin film apa sih Pak? Walet Merah. dari Walet Prima. Merah, Beri Prima tahun Iya. berapa tuh? Tahun 80 berapa ya? 89 ya? Iya. Gitu. Oh, udah lama ya. Berarti Ya udah lama, makanya belum lahir gambarnya ya? agak merah. Iya belum. Nah ini berarti komunitasnya juga udah dari lama atau baru bikin komunitas ini untuk kemudian bisa kembali menggiatkan layar tancap ini? Oh, kita grup ini terbentuk tahun 2022. Oh tahun 2022. Iya. Artinya bukan dari zaman layar tancap masih hits Oh, gitu ya? kalau hitnya kita mungkin dari dulu ya. Kita Iya, oke. Tapi dari muda. komunitasnya Iya. untuk komunitas layar Karena- tancap ini baru di tahun 2022. Iya, karena sempat meredam, maksudnya vakum. Jadi kita melestarikan lagi, maksudnya membangkitkan lagi. Bangkitkan Oke. lagi. Oke, Pak Rudi, awal mula munculnya komunitas teman-teman ini untuk bikin operator film Indonesia, itu kenapa sih Pak? Ya kebetulan saya emang dari masih kecil udah suka sama film. Nah kebetulan nih banyak kan yang di grup teman-teman operator film semua, makanya saya kumpulin. Alhamdulillah jadi grup nama grup Dan operator. masih eksis sampai sekarang ya Pak ya? Alhamdulillah. Di tengah gempuran orang-orang kalau nonton sekarang ya bioskop bahkan sekarang udah di tangan gitu pakai streaming. Gimana tanggapan Bapak? Tanggapan saya sih ya mudah-mudahan makin berkembang lagi. Makin berkembang ya. lagi. Jangan sampai punah lah hiburan kita masih kecil, jangan sampai punah. Ini kan berarti namanya komunitas Opervi. Iya. Opervi. Nah ini saya kepo, ada nggak sih Gen Z yang ikutan komunitas Opervi ini gitu? Atau memang ya senior-senior lah ya yang Iya. ikutan komunitas? Maksudnya senior. Kita emang udah pada tua ini. Bukan tua, vintage. Iya. Kita pengalaman semua dari nostalgia sampai yang sampai sekarang gitu. Nostalgia dulu jadi bangkit lagi, pengen kayak dulu gitu. Oh iya, tapi Iya. anggota dari komunitasnya berarti intinya senior-senior gitu ya, belum ada Iya. Gen Z yang ikutan. Tapi ini saya jujur Okta, ini pertama kali lihat layar tancap secara langsung. Seru secara juga live ya, ya. secara live gitu. Live. Kan orang ya tahu sih soal layar tancap tapi belum pernah nonton secara langsung. Iya. Ini kalau kayak gini konsepnya jadinya nontonnya tuh lebih hikmat, lebih apa ya, lebih fokus, terus kerasa banget retronya, vintage-nya gitu. Nah, ini Pak untuk koleksi ataupun juga alat-alat layar tancap ini memang udah jadi koleksi dari zaman dulu begitu atau kayak gimana? Atau cari gitu terus buat diputar lagi? Iya,
Ada berapa apa Kong namanya buat kita sewa kalau rental seperti rental. Jadi kita kalau misalnya mau ambil film tertentu per judul apa kita cari di rental gitu. Oke. Film apa biasanya yang paling sering di request atau diputar pas penayangan layar Kalau tancap? buat komunitas kita biasanya India. Oh, Iya, Oke, tapi Bollywood. kalau buat masyarakat mungkin sekarang nih pengennya film-film horor. Kayak seperti anak-anak itu maunya tuh film-film horor. Mau film-film horor. Iya. Nah, saya mau ke Pak Rudi. Pak Rudi, ini alat-alatnya, ini model baru atau ada yang model lama bahkan dari awal banget gitu ada layar tancap? Ini model lama ya, alhamdulillah model lama. Ada yang lebih lama lagi. Ada yang lebih lama lagi. Ya ini Namanya alat cingkang. ini kalau Sedon 104 ini. Nama alatnya ya. Kalau yang itu? Wah itu Kalau lebih jadul itu lagi. Lebih jadul lagi. Berapa mili itu ya ukurannya? Proyektor 8 mili. Jadi di atas ini ada lagi 16 mili. 16 mili, oke. Oke, berarti ini Ini film-film 35 mili. Oke, ini kalau ngomongin soal yang vintage-vintage kita invite dulu kali ya, ada Pak Muklis, ini pengusaha layar tancap dari tahun 60-an. Wih. Selamat datang, selamat pagi Pak Legend Muklis. nih Pak Muklis ya. Sebelah sini Bapak, Pak Muklis. silakan. Iya Pak Muklis, ini ngomong-ngomong soal layar tancap, soal yang vintage-vintage gitu ya. Gimana ini sebagai pengusaha begitu ya, pengusaha layar tancap melihat perkembangan zaman sekarang, apalagi film-film udah bisa, tadi Okta sebutin, udah bisa mudah diakses, pakai handphone dan lain-lain. Gimana sih untuk tetap menjaga eksistensi dari layar tancap ini? Harus memiliki. Harus memiliki berupa alat-alatnya, filmnya, proyektornya, kameranya, DVD, laserdisc, beta, VHS harus dimiliki supaya lengkap semuanya. Harus tetap dimiliki, dijaga, dirawat begitu ya alat-alatnya dan semua. Tapi saya juga penasaran, ini artinya film-film yang bisa diputar atau dipakein layar apa ya bahasanya, ada di layar tancap gitu ya. Pakai proyektor, Iya, pakai proyektor. Ini apakah bisa film zaman sekarang kemudian diubah mungkin jadi apa ya media yang bisa diputar di layar tancap atau gimana? Bisa. 2000. Bisa. 2000-an. Oke. Dengan teknologi sekarang, apa aja bisa dibikin. Dikembalikan dari DVD, bikin seluloid bisa. Oh, bisa ya. Tapi Pak, awal boleh cerita sedikit mungkin awal mula usaha di film atau layar tancap ini gimana, boleh cerita Pak? Itu dari kecil, saya ini pelukis, Oh. tukang gambar. Hmm. Kepingin lihat gambar bergerak. Hmm. Dipikirlah film-film dari kayu, proyektor dari kayu, diakal-akalin, diajak teman-teman semua nonton pakai alat kayu, disorot pakai lampu program. Jadi, tapi tidak bergerak. Ya, kepingin ini bergerak, kita beli satu yang kecil. Oke. Jadi awalnya gara-gara Bapak ini suka menggambar, ingin lihat gambarnya bergerak, kemudian gimana caranya bisa itu gitu, memvisualisasikan, merealisasikan itu sampai akhirnya gimana nih ketemu sama misalnya, oh ini layar tancap dan lain-lain, itu gimana ceritanya Pak? Awal mula bisa kenal dengan layar tancap? Itu teman-teman diajak nonton dari proyektor kayu, Proyektor kayu? Pak, tolong yang bergerak, kita cari, dapat yang bergerak, kita putar yang bergerak. Filmnya belum ada, itu sekitar tahun 70, masuk dari Amerika, film seluloidnya ada, saya bawa contohnya, nanti bisa dilihat. Dari 1 sampai 307, saya putar di layar tancap, rame. Terus selanjutnya kita cari yang gedean dikit, yaitu 16 mili. Dapat, ada teman yang mau jual, yang bekas ronsokan, kita kali jalan, jadi penonton tepuk tangan, cari yang bagus, dapat lagi yang bagus, putar lagi, tambah rame. Terus diputar yang lebih bagus, listriknya gede, dicantol ke PLN marah, dikejar-kejar, ditangkapin. Kenapa ditangkap? Teman-teman ditangkapin semua. Wah, kabur, besoknya jangan takut.
kita ajak semua teman kumpul satu tempat, kita adakan organisasi terbentuk, jadi kuat, nggak polisi nggak bisa nangkap, bisa rame-rame melawan. Terus jalanlah itu, apa namanya, kita namakan Perbiki, Persatuan Bioskop Keliling. Nah, terjadi bioskop keliling, dirubah lagi Persatuan Film Keliling. Udah stop. Siapa pemimpinnya? Kita ambil Yung Indrajaya, seorang saudara. Pak, tolong dibantu kami. Oke. Jadi suatu organisasi diketuai Yung Indrajaya. 5 tahun berselang diganti lagi, diganti dengan Pak Akut Zena, bekas Gubernur Irian Jaya. Oke, kami bantu. Dia sebagai seorang jenderal, tambah kuatnya deh. Berjumlah lebih kurang seluruh Indonesia 300 anggota. Dari situ mulut masyarakat kampung yang duitnya kurang bisa nonton di layar tancap gratis. Ya, tambah lama tambah banyak, dan dicetaklah film 16 milinya oleh produser seperti Rapi Film dan lain. Dia cetak film Jaka Sembung, yang eksen tambah ramai itu film. Dan selanjutnya 35 mili, dicetak lagi 35 mili yang banyak, tambah ramai. Begitulah perkembangan layar tancap. Oke, Bapak, maaf saya potong, tapi ini jadi makin penasaran gitu ya Pak. Film-filmnya yang Bapak tampilkan begitu ya, atau yang ada di layar tancap, itu dapatnya dari mana aja sih Pak? Bapak sekalian boleh kadang-kadang dibeli. Iya, atau nggak dibantu pegangin aja. Ya, Bapak cerita aja. Kadang-kadang disewa, yang jelek bisa dibeli, yang bagus disewa. Begitulah selanjutnya. Film-film bagus, Jaka Sembung, Gua Hantu, segala macam itu dicetak. Dari Amerika juga dicetak yang bagus-bagus, dimasukin ke Indonesia. Dan selanjutnya datanglah semacam wabah ya, yaitu video beta kecil ya. Ada saya bawa contoh kecil, terus datang lagi VHS gede, terus datang lagi Laserdisc, DVD, VCD, udah layar tancap kalah. Layar tancap kalah dicetak dari pabriknya LCD projector. Itu bisa pakai Laserdisc, bisa DVD, bisa beta, bisa segala macam format bisa di LCD. Tapi harganya mahal. Harganya 50 juta, 100 juta, mahal sekali. Ya, udah turun, teman-teman pada turun, ya menyerah ke suasana apa yang bisa dikerjain. Ya, itulah lawannya LCD itu. Ini kalah. Nah, Pak, bicara soal alat, kita ini penasaran juga sama alatnya mungkin ya. Alatnya yang terakhir ini. Nah, kita tanya ke operatornya dulu kali kita ya. Tanya langsung ke operator siapa ya, Pak? nih? Ya. Pak Salim ya. Pak Salim, tadi kalau saya lihat di situ dioperatnya pakai tangan manual gitu. Iya. Itu gimana sih Pak? Mungkin bisa diceritain. Kalau itu ya, kalau misalnya ini macam ini, itu dilihat keadaan kondisi dulu, apa sudah dibalik atau belum. Tapi kalau misalnya kepalanya ke atas, gambarnya kepalanya ke bawah. Kalau misalnya di kepala ini gambar ke bawah, di depannya benar kepalanya ke atas. Oke, ini susah nggak mengoperasikan alat-alat yang bisa dibilang udah berumur gitu, termasuk sama yang ini nih, yang kecil ini nih. Oh, yang ini. Ya kalau misalnya cukup umuran ini. Yang lain. Oke. Tapi sama-sama proyektor gitu ya Pak? Kenapa? Proyektor. Macam proyektornya ini kan berkata proyektor 8 mili. Proyektor 8 mili ini. Kalau ini kan 35 mili ini. Nah, begitu. Oke. Nah, berarti kenapa sih Pak ini harus pakai 2 proyektor gitu? Semua rata-rata kalau dari zaman dulu ya kadang-kadang memang semua rata-rata pakai 2 proyektor. Kecuali dulu masih pakai film-film alat 16 mili. 16 mili kan ada cara ada 8 mili, 16 mili sama 35 ini paling gede. Kalau 16 mili dulu juga pernah ada proses sensor 1. Gitu, sensor 1 tuh.
Kalau sekarang kan udah namanya tinggalan zaman, jadi faktornya faktor 2 susahnya begitu. Oke, nah Buat Pak Soleh ini susah nggak sih untuk merawat alat-alat yang udah lama ini bisa dikatakan? Oh, untuk merawat kita paling kalau mau misalnya ada yang mau nanggap, kita cek dulu di rumah. Terus kita kasih oli kalau misalnya ada yang ini bagian dalamnya kan dia suka ada pakai ininya juga, pakai gigi kan, pakai gigi. Itu harus pakai apa? Kasih oli biar dia lancar gitu. Oke, siap. Nah nanti saya juga penasaran, pengen lihat juga dan pengen kalau boleh ya, cobain gimana caranya masukin filmnya itu namanya ya, Iya, filmnya ada. terus putar. Jadi pokoknya saya jadi operator layar tancap gitu. Oke, Tapi siap, Pak. nanti usai jeda jadi tetaplah di Sapa Indonesia akhir pekan. Iya. Kan? Kembali di Sapa Indonesia akhir pekan, saudara masih dengan komunitas Opervi, komunitas layar tancap, dan ini sekarang saya sudah atau lagi megang alatnya. Jadi fun fact nih ya untuk Gen Z kayak saya. Nah ini film yang diputar di alatnya, di proyektornya untuk layar tancap. Ini kalau sudah selesai nonton dan kalau mau nonton lagi itu harus di rewind. Alias putaran filmnya harus dibalik, diputar. Nah, ini saya juga lagi pegang alatnya ya, Pak Fai ya. Ini bantu saya jelasin juga di sini. Jadi ini adalah alat untuk merewind atau memutar ulang film yang nanti akan ditayangkan lagi gitu, Pak. Iya, betul. Nah, ini caranya gimana? Boleh dijelasin ini saya harus kayak gimana? Muternya pakai yang ini berarti? Muternya ke kanan. Ke kanan, Nah. oke. Ke sini, salah Pak? Nah, Ke kiri berarti ya? Ke kiri, Oh ke kiri, Iya. oke. Nah ini Kiri. tinggal diputar gini aja dari film atau dari apa ya? Dari yang terakhir tadi diputar terus putar begitu? terus ya. Oke ini saya sambil muter ya, Okta juga pasti penasaran kan di sana. Ini lihat ya caranya kayak gini ya, ngajarin. Nah, betul. Nah, ini harus pelan-pelan ya Pak ya? Iya, cara pelan-pelan. Wah ini nggak boleh ngantuk nih kalau jadi operatornya nih Iya. berarti. Iya. Jadi apa? Jadi nggak kelihatan ini gitu. Kalau putus jadi ketahuan gitu. Satu gulungan ini durasi filmnya berapa lama? Ya kurang lebih sekitar 15 menitan lah. Oh jadi satu gulungan yang besar ini Ya. durasinya 15 menit. Iya. Setebal ini nih saudara, kalau Anda lihat di layar kaca Anda di rumah, ini gulungannya tebal banget, tapi Okta ini untuk 15 menit loh. Saya kira ini 15 2 menit cuma, jam. ya Allah. Full film, ternyata 15 menit. Tapi bisa berarti ganti lagi gitu ya Pak ya? Iya. Kalau iya. satu judul itu sekitar antara 3 jam lebih lah. 3 jam lebih. Iya. Ini belum ada 3 jam berarti? Belum. Oh, tapi berarti lebih besar lagi dong Ya, besar putarannya. lagi, Atau iya. misalnya 15 menit harus ganti lagi Ganti gulungan lagi gitu? gulung, ganti gulung. Oh, oke. Pak coba lihat yang kanan bicepnya udah gede banget kali ya nih. Begini terus. Latihan tangan ya. Iya. Oke, nah kalau tadi itu yang manual, kalau ini kan pakai alat ya Pak Salim ya. Ini mungkin bisa dijelasin caranya gimana? Kalau itu kan pakai caranya tangan, tuh kan diputer. Kalau ini gimana nih? Tahu ya caranya. Ya, kalau cara putar begini masangnya. Karena di sini udah ada contoh. Iya. Contohnya tinggal ngikutin aja ngeliat. Hitam ya. Oke, ini saya pindah ke sini dulu deh biar. Ya, kita ngikutin yang ada aja nih. Kita pertama udah kemari. Oke. Sudah kemarin. Ya kalau cepet ya. Kita buka pelan-pelan masangnya. Selesai. Iya. Kalau udah biasa mah. Pelan. Lalu, Ada nggak ada yang suka? Sekarang ada yang pelan-pelan. Oh iya siap Mbak. Oh siap begini. Waktu dipasang dulu, dirapi. Ya, anjing-anjing dibuka, diandalkan masukin. sambung pakai Lalu dirapin lagi. Lalu kita berjalan pelan-pelan ini. Jangan langsung blok kayak. Langsung pelan. Karena ada aja yang langsung blok, langsung kaget langsung jadinya kusut. Ini kalau secara begini kan nah. Kalau kayak ini iya betul. Oke, Pak.
Ini berarti udah ya Pak, udah siap udah buat siap diputar nembak filmnya ya? ya. Oke, nah ini ada lensanya berapa banyak Pak? Lensanya ini karena kita buatnya cuma ada satu ini. Ini Tapi yang ini? ini kan lensa buatan besar. Heeh. Buatan besar. Oke. Kalau ini kan buat macam kita tembak ini. Kita ini, ibarat ini film standar ini. Ini film standar, kita Yang standar. langsung kita maskopin supaya gambar besar lebih panjang. Oh, jadi ada tambahannya, Ada tambahannya lagi. iya begitu. Jadi agak lebar. Oh, oke, berarti pokoknya tergantung dari layar seberapa besar layar iya, di depan ya betul. Pak Salim ya. Oke, menarik Tergantung menarik. ukur layaran. Oke, ini bisa buat berapa menit, berapa jam? Kalau ini ya tergantung, kalau ini kan minimal paling lama 20 menit. Setelah 20 menit habis langsung tembak kemari. Oh, jadi memang menyiapkan 2 alat gitu ya? Iya. Lensanya macam-macam ya Okta. Ada banyak. Tadi juga saya nanya-nanya. Oh ada dua. Ada dua. Nah ini saya juga tadi nanya-nanya kan. Ini kan memang untuk merewind. Tapi yang menarik Okta, gimana kalau misalnya film ini putus? Nah kayak tadi misalnya kan newbie ya. Terus cobain terus putus, ternyata katanya nggak apa-apa. Bisa pakai selotip dilanjutin. Tapi itu berdampak nggak atau ngefek nggak sama kualitas gambar yang ditayangkan? Enggak. Enggak pengaruh. Ya. Nggak pengaruh? Nggak pengaruh. Jadi Cuma nggak apa-apa? hanya kita potong, kita sambung lagi, paling hanya terus sekilas saja. Nggak kelihatan sambungannya. Oh nggak kelihatan ya, nggak kelihatan itu selotip. Oh enggak. Nah tapi yang penasaran juga ini Pak, kalau misalnya pengen di pause atau dijeda dulu, terus di play lagi, diputar lagi bisa? Bisa. Tapi kalau misalnya saya pengen balik lagi ke part yang mana misalnya menit kita sekian. balik dari sini, kita mau balik lagi, maksudnya kita balik ke atas lagi, putar ulang. Oh, kalau mau dibalik harus dibalikin gini dulu. Iya. Tapi kalau langsung dari sini nggak bisa? Bisa. Bisa kita buka dulu. Harus diingat frame yang mana gitu ya? Kita punya iya. inisiatif sendiri. Apa mau balik di sini, apa mau balik di sini. Tapi kalau lebih cepat di sini. Oh oke. Nah ini kan yang besarnya ya, artinya yang lebih baru lah versinya alatnya. Iya. Kalau yang lama itu muternya gimana Pak? Kalau muternya ini akan 8 mili itu ya, ukurannya paling sekarang udah udah langka lah dari kanan klise-klise ininya. Udah Kalau langka. macam sesuatu begini ya masih banyak orang pada kita rental-rentalnya. Oke, ini bisa berarti bisa ngeplay atau mutar berapa film berapa lama? Berapa lama tergantung kita mau sampai pagi. Oh bisa? Bisa. Oh nonstop Sampai bisa sampai Okta. nonstop Berarti dari sahur sampai berbuka Wah, bisa. ibarat kata dari jam 8. Ngabuburit tuh ya? Ngabuburit. Jam 8 ini habis sisa sampai jam 4 ada. Oke, kalau ganti film gitu misalnya, Iya, ganti berarti film, dicopot satu dulu judul, aja iya. filmnya. Oh, apa? Ini namanya roll filmnya ya? berarti? Roll film. Oh, oke. Nah ini biasanya layar tancap ini, komunitas layar tancap ini kegiatannya, Bapak mungkin boleh jawab juga cerita. Kegiatannya atau mutar layar tancap ini tiap minggu, tiap malam minggu Oh kita mungkin? sebulan sekali. Kita ada komunitas adain arisan overpay. Iya. Tapi kalau buat warga gitu kalau saya mau nanggep Oh tancap boleh. bisa? Iya bisa. Nah, Pak Soleh, Pak Rudi, apa sih suka dukanya sampai sejauh ini? Ini kan juga perkembangan makin makin cepat, orang juga nonton film udah makin mudah, makin murah. Apa yang bisa jadi tantangan untuk teman-teman yang sekarang masih bergelut di layar tancap ini? Tantangannya apa ya? Ya susah aja. Sekarang nyari penonton juga kadang kan udah zaman sekarang canggih ya. Iya. Mau nyari penonton kadang-kadang ya buat komunitas aja dah yang suka sama hobi layar tancap. Iya. Zaman dulu mah kita muter begini aja orang udah pada datang. Memang anak-anak mudanya ya, Pak Rudi ya? Mungkin Betul. Ya alhamdulillah ya di Tangerang dan Jakarta Selatan masih rame, ya masih ada. Nah, bahkan insya Allah nanti Lebaran 2 minggu nanti kita mau ngadain layar berjejer di Waduk Lebak Bulus insya Allah. Nah itu berarti bisa dicatat di Waduk Lebak Bulus. Okta kalau tadi kan sempat nanya kalau filmnya putus, roll filmnya putus itu masih bisa dibenerin pakai selotip. Tapi kalau spare partnya ini kan banyak ya. Nah kalau spare partnya rusak ini gimana? Susah nggak nyarinya atau nyari di mana? Bisa? Kalau masalah spare part kita kan punya komunitas. Jadi kita punya komunitas, kita bisa jalan kita mencari sama teman, ada yang spare part ini enggak, spare part dalam atau pembel, kayak pembel ini nih, pembel luar. Oh nyari ke teman begitu ya, masih di ada. satu komunitas. Ya alhamdulillah, ibarat kata masih ada. Nah itu teman-teman dari komunitas dapetnya dari mana? Dari harus cari ke luar negeri kah atau harus cari ke daerah mana mungkin Enggak, khusus? yang di situ
ibarat kata kita cari dulu kan, ibarat kata kita beli ke kota, ke Glodok. Oh. Ke kota sekarang namanya sekarang udah ada distributor, kita paling dikirim gitu. Kalau udah kita keperluan ini apa atau gigi nanas, sambal luar, sambal dalam kita stok, jangan dikirim. Oh, oke. Oke, nah ini kalau misalnya mau nonton tadi di Waduk Lebak Bulus, bayar nggak sih kira-kira? Gratis, Iya. Mbak, Gratis. Okta kalau mau bucin bisa. Gratis. Daripada jauh-jauh ke bioskop ya. Nah, infonya bisa dilihat di mana nih? Ada sosial medianya kah atau dari mana? Ada di FB ya, di FB terus Instagram. Instagramnya apa? Mungkin bisa di-spill nih. Ya. Kong, nama Instagramnya apa? Di mana, Kong? Nggak punya tapi yang punya temen. Iya, apa namanya Instagramnya ini? Oh, Ada yang hafal mungkin bapak-bapak nama Instagramnya? Karang Taruna RW 04 aja. Karang Taruna RW 4. Nah, tapi kalau misalnya nih saya mau bikin acara misalnya ulang tahun hajatan, bisa nggak manggil? Bisa dong. Siap, Oh, bisa. selalu siap ya. Siap. Kalau manggilnya misalnya di Bandung, bisa nggak? Oh, di Bandung. Yang penting transportnya ya? transportnya cocok. Oke, nah, kira-kira tergantung berapa? jauh Karena deketnya. mungkin banyak juga penggemar layar tancap atau mungkin senior-senior seperti yang tadi dibilang pengen nih udah kangen banget pengen nonton layar tancap. Kira-kira berapa biayanya? Boleh dikasih tahu? Kong Salim, tahu harganya? Paling kalau misalnya buat kita ke utara ke Bandung atau paling minimal nominal 2 jutaan ya. Tapi kalau di dalam Jakarta? Di dalam Jakarta paling satu paling kalau minimal ya kita nyari satu yang buat lebihnya susah kan. Karena paling kita nawar satu, kadang-kadang nawar masih nawar. Oke. Ya, 1 juta itu bisa buat dari sahur sampai berbuka Ya, atau udah pokoknya intinya dari jam sisi kita mulai start dari jam 8 sampai kadang-kadang sampai jam 3. artinya itu jam 4. bisa bapak-bapak ini nanti dari Opervi bisa langsung bawa alatnya, filmnya bisa request nggak tapi? Bisa. Oh bisa request film apa? Film Tapi apa nanti mungkin ada ya listnya film-film Yang apa masih aja. ada, Oh, Yang masih ada. Oh, oke. Menarik ya. Ini seru banget. Okta bisa jadi ini juga ya salah satu pilihan kalau misalnya penggemar retro, penggemar layar tancap begitu ya kangen. Ternyata bisa dipanggil, bisa didatangkan khususnya untuk acara-acara spesial gitu ya. Nggak cuma tadi di Lebak Bulus aja yang bisa datang langsung, tapi juga bisa dipanggil untuk datang langsung gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari komunitas. Semoga makin laris ya layar tancapnya. Nah, saudara, Menolak punah, Mbak. menolak punah betul. Semoga semakin abadi ya layar tancap, terutama buat Gen Z. Ya, saudara, kita akhiri dulu sampai Indonesia Akhir Pekan. Saya Putri Oktaviani Dan saya Sri Gunawan. Terima kasih. Sampai jumpa. nonton lagi. Ayo dibantu yang kecil itu.